Panji Gumilang ya. Jadi saya itu kenal Panji Gumilang, akrab ya dengan anak buahnya, camatnya, kalau nggak salah mah camatnya NII. Jadi dari presiden sampai ke RT-nya itu sudah ada, sudah lengkap. Bahkan mereka syahadatnya juga kalau nggak salah beda dengan kita. Asyhadu, ini syahadatnya ya kalau nggak salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angjae dari Padepokan Sanghyang Sirah untuk Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda, tetap satu Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati. Ya Yuhan netizen, alhamdulillah masalah Al-Zaitun sekarang sudah ditanggapi oleh pemerintah sebagaimana yang telah saya ungkapkan kemarin di konten saya, bahwa pemerintah Bapak Wakil Presiden Abah Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah memerintahkan kepada Polhukam ya, Bapak Mahfud MD dan Kementerian Agama Gus Yakut untuk secepatnya investigasi ke Al-Zaitun. Ini masalah Al-Zaitun, tadi sore para pendemo berakhir dengan ada kisruh, ada keributan sedikit dengan para aparat keamanan. Jadi para pendemo sempat melempari para aparat keamanan waktu itu, dikarenakan mungkin merasa pemerintah tidak merespon, seolah-olah ada pembiaran dalam kasus yang terjadi di Al-Zaitun. Yang padahal tadi sore hari Sabtu ya, jam 4, Bapak Mahfud MD sudah mengadakan rapat di Kementerian Polhukam yang diundang Mendagri, Kapolri, Kejaksaan, termasuk Gubernur Jawa Barat ya diundang Sabtu sore tadi jam 4. Akan menindaklanjuti kasus yang terjadi di Al-Zaitun. Nah, kita sebagai masyarakat dan rakyat harus tetap mengawal ya, karena ini memang kasus Al-Zaitun sudah lama ya. Mulai rame dibicarakan Al-Zaitun itu tahun 2002. Setelah rame, ada kunjungan pemerintah ke sana, diam lagi. Jadi seolah-olah ada backing ya. Nah ini makanya dalam rapat tadi sore di Kementerian Polhukam itu masalah politik, politisasi, pendidikan, karena emang di Al-Zaitun itu ada pendidikan, maka ini harus dipikirkan juga nanti tentang para murid-murid yang sedang belajar di sana, tidak mungkin harus dibubarkan, maka akan diambil solusi bagaimana baiknya. Jadi kalau untuk membubarkan di sana kan ada pendidikan, nggak boleh. Begitu kata Menteri Bapak Mahfud MD ya. Nah ini masalah Al-Zaitun memang unik ya. Kita sering, akhirnya bukan sering ya, akhirnya dalam hati kita tanda tanya, ada apa ini dengan Al-Zaitun? Sangat luar biasa Al-Zaitun ini. Bahkan ada bocoran katanya Al-Zaitun itu kerjasama dengan Tel Aviv ya, Israel. Karena kita lihat waktu demo yang pertama itu yang
Panji Gumilang menantang, katanya sedikit amat yang demo, katakan yang lebih banyak, katanya menantang. Itu kan yang demo itu disambut dengan nyanyian dan salam Yahudi ya. Ini kan sudah membuktikan di sana sudah bukan rahasia umum lagi. Sudah bukan rahasia umum lagi, berarti ada apa namanya? Afiliasi ya dengan Israel. Nah, ini mungkin jadi pemikiran pemerintah juga. Bisa disangkut pautkan dengan hak ajasi manusia. Emang ini pintar ini, Panji Gumilang ini pintar. Jadi seolah-olah mempertahankan kultur budaya yang ada di Nusantara ini. Jadi itu bukan kultur Nusantara sebetulnya, bukan ya. Tetap kita harus speak up ya. Kita ramaikan di media sosial untuk mengawal kasus Al Zaitun ini supaya cepat dikenakan sanksi hukum ya, oleh pemerintah. Terkait dengan Panji Gumilang, ini Panji Gumilang namanya banyak sebetulnya. Jadi Panji Gumilang ini tenarnya sekarang aja setelah dia punya pondok pesantren Al Zaitun. Jadi dulu-dulu mah namanya Abdul Salam. Jadi namanya ada Abdul Salam, terus ada lagi Toto, ya, namanya banyak ya. Kalau nggak salah ada 4 kurang lebih nama Abdul Salam itu, nama Panji Gumilang. Nah kemarin sore ya, jadi pas waktu sore pendemo datang di mana-mana masyarakat. Nah ini perlu kita dukung. Jadi harus dikasih support ya, kasih support karena memang ini merusak ajaran agama yang kita anut, agama Islam, dan juga bisa merusak kalau melihat latar belakang ya, latar belakang Panji Gumilang ini dulunya adalah dia kalau nggak salah adalah presidennya NII waktu itu, Negara Islam Indonesia, yang mendirikan negara di dalam negara. Bahkan tadi sore beritanya dari sumbernya Metro TV ya, kalau nggak salah, nanti kita tampilkan juga bagaimana berita tadi sore. Para pendemo sempat rusuh ya dengan para aparat yang mengamankan keamanan supaya kondusif ya, demonya supaya kondusif. Jadi kita harus tetap bagus sangka kepada pemerintah, jaga persatuan dan kesatuan. Insya Allah pemerintah akan cepat menyikapi dan menyelesaikan masalah Al Zaitun, tidak akan berlarut-larut, insya Allah. Sedikit ini ada biografi tentang Panji Gumilang ya. Jadi saya itu kenal Panji Gumilang, ketemu belum gitu ya. Cuma dulu pernah saya akrab ya dengan anak buahnya, camatnya, kalau nggak salah mah camatnya NII. Jadi dulu saya punya teman, dia itu camatnya NII. Karena NII itu sudah mendirikan negara di dalam negara. Sebagaimana yang telah saya katakan di konten saya yang terdahulu, jadi dari presiden sampai ke RPJ itu sudah lengkap. Bahkan mereka syahadatnya juga kalau nggak salah beda dengan kita. Asyhadu, ini syahadatnya ya kalau nggak salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna minal muslimin. Jadi kalau kita tidak masuk kelompok mereka, maka kita akan dikafirkan ya. Ini takfiri ya, kaum takfiri. Jadi ini adalah pelopor pertama di negeri kita yang suka mengkafirkan orang Islam kalau tidak sepaham dan tidak masuk kelompoknya. Ini sebetulnya NII ini dulunya DITI, terus NII, terus HTI, itu aja pengikutnya.
Jadi turun-temurun dari bapak ke anaknya. Nah, ini ada biografi. Ini saya ambil dari makalah Umar Abduh pada acara bedah buku di Pemda Indramayu pada hari Selasa tanggal 2 bulan Oktober tahun 2001. Sebelum ramai 2002 itu. Riwayat Panji Gumilang yang dulu namanya Abu Toto alias Abdus Salam Panji Gumilang. Jadi emang namanya banyak. Abu Toto alias Abdus Salam. Sekarang namanya tenar dengan Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang. Ya. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Abdus Salam Panji Gumilang. Ia adalah pria berperawakan tinggi besar dan berkulit agak gelap. Ia adalah putra daerah kelahiran Desa Sembung Anyer, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia lahir pada tanggal 27 Juli 1946. Tamat sekolah rakyat di Gresik tahun 1959. Kalau sekarang mah SD ya, sekolah dasar. Kalau dulu kan SR, sekolah rakyat. Kemudian masuk pondok pesantren modern Gontor tahun 1961. Dan ia memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Adab YIN Ciputat, Jakarta Selatan pada tahun 1969. Lantas sempat menjadi guru bahkan di Aliyah MA ya, di perguruan Madrasah Aliyah di perguruan Mat Al Anwar Menes Paneglang selama 8 tahun. Dan berhenti di tahun 1978. Abdus Salam ini atau Panji Gumilang ini terlahir dari rahim ibunya. Dia diberi nama Abdus Salam bin Rashidi. Namanya diganti menjadi Prawoto. Jadi sempat namanya diganti menjadi Prawoto setelah ia menyatakan beat dan bergabung dengan gerakan NII wilayah 9 pimpinan Seno alias Bashar almarhum di tahun 1978. Ketika itu ia diangkat menjadi pejabat maksul jajaran Imaroh ya, jajaran Imaroh untuk daerah Banten. Bahkan pernah ditahan di Pomdam Bandung selama 8 bulan dalam kasus GPI, Gerakan Pemuda Islam, dalam peristiwa SU Strip MPR tahun 1978. Dalam peristiwa SUMPR tahun 1978, nah di dalam tahanan Abdus Salam Panji Gumilang ini satu sel dengan Soleh As'ad dan Mursalin Dahlan. Nah, sejak itulah Abdus Salam Panji Gumilang Prawoto ya,
menjadi fundamentalis NII. Setelah menjalani masa tahanannya, ia bersentuhan secara insentif dengan para elit-elit NII seperti mana Adah Zailani, Aceng Kurnia, Tahmid Rahman, Tahmid Rahmat Basuki, Kartosuwiryo, Toha Mahfud, dan lain-lain, yang kala itu dalam status buron setelah tertangkapnya Hispran. Hispran itu Haji Ismail Pranoto, Panji Gumilang, ya, di awal Januari tahun 1977, dan 23 tokoh komandemen gerakan NII di Jawa Timur. Nah, kasus Hispran ini dikenal dengan nama Koji atau Komji, Komando Jihad. Ketika para tokoh elit NII Adah Zailani CS maupun elit NII wilayah 9 tertangkap, juga Seno dan Haji Abdul Karim, ya, Haji Abdul Karim Hasan CS secara bersamaan tertangkap juga pada Agustus tahun 1981 di Jakarta. Nah, ini Prawoto atau Panji Gumilang kabur dan buron di negeri, jadi kaburnya menjadi buron, dia kabur ke negeri Sabah, Malaysia, dengan membawa dana jamaah yang menurut sahabatnya berjumlah kurang lebih 2 miliar rupiah. Di Sabah, Malaysia, Prawoto atau Panji Gumilang memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha kayu dan besi tua dari Indonesia yang mengalami kebangkrutan. Prawoto alias Abdul Salam Panji Gumilang ini dalam menjalani masa buron tersebut seringkali ia mondar-mandir bolak-balik antara Banten, Jakarta, Sabah, Malaysia. Tempat Prawoto Abdul Salam atau Panji Gumilang di Jakarta itu adalah di rumah kediaman Ustadzah Rani Yunsih, Bidara Cina Cawang. Sedangkan untuk ongkos tiket kembali ke Sabah, Malaysia seringkali dicukupi oleh Haji Muhammad Sanusi yang waktu itu masih berdomisili di Jakarta, di Jalan Bangka, Mampang. Bantuan itu berhenti ketika Haji Muhammad Sanusi mendapat musibah dijebloskan ke penjara oleh rejim Orde Baru pada tahun 1985. Dengan tuduhan terlibat kasus peledakan BCA yang terjadi pada bulan Oktober 1984. Pada tahun 1987, Prawoto alias Abdul Salam kembali ke rumahnya yang ada di Menes, Pandeglang, yang kini menjadi Provinsi Banten, dan bergabung kembali bersama Haji Abdul Karim Hasan, ya, Muhammad Rois Ahmad, dan Nurdin Yahya dalam kelompok gerakan NII Lembaga Kerasulan tahun 1990. Toto Salam, ya, Prawoto Salam, nama panggilan barunya Toto Salam, dipercaya Haji Karim menjadi komandan satu wilayah 9 untuk menjadi kepala staf satu wilayah 9 tahun 1992. Ini melakukan kudeta internal di wilayah 9, lantas menobatkan diri menjadi komandan tertinggi NII, Mudabir bin Yabah. Jadi ada namanya Mudabir bin Yabah, Badan Intelijen, ya, bin di sini. Badan Intelijen Yabah, Mudabir bin Yabah. Dan menetapkan wilayah 9 sebagai Umul Qura. Umul Qura itu artinya ibu kota.
ibu kotanya NII. Nama baru pun dibuat. Di antaranya adalah Syamsul Alam, Nur Alamsyah, Syamsul Ma'arif, Abu Toto, Toto Salam, dan Abu Ma'arif. Nama yang terakhir ini digunakan untuk membuka akun pada Bank CIC, disingkat CIC. Jadi banyak nama Abu Salam itu. Syamsul Alam, Nur Alamsyah, Syamsul Ma'arif, Abu Toto, Toto Salam, dan Abu Ma'arif. Nah, ini akun pada Bank CIC, tempat kelompok ini menyimpan dana jamaah. Pada tahun 1993, Abu Toto Ma'arif diadili melalui musyawarah karena perilakunya yang buruk dan berkhianat terhadap kawan sendiri. Antara lain mengakibatkan Haji Muhammad Rois Ahmad ditangkap dan ditahan dalam waktu yang sangat cukup lama. Selain itu, Abu Toto Ma'arif dinilai tidak pantas memimpin Komando Wilayah 9. Musyawarah pimpinan Komando Wilayah 9 akhirnya memutuskan Abu Toto dipecat dari jabatan Mudabir bin Niyabah, komandan sementara. Hasil kudeta tahun 92 tersebut. Tetapi Abu Ma'arif membandel. Ia tetap berjalan dengan orang-orang yang masih setia kepadanya. Dan justru akhirnya mampu membangun Komando Wilayah 9 menjadi lebih besar, membesar selama kurun waktu sejak menjadi Mudabir bin Niyabah antara tahun 1992 sampai 1994. Nah, ini Abu Ma'arif atau Panji Gumilang tersebut berhasil menghimpun dana jamaah yang jumlahnya fantastis melalui koror-korornya yang akhirnya berlaku hingga sampai sekarang. Tahun 1994, hampir 1.000 orang anggota NII wilayah Pandeglang, Banten yang telah menyatakan keluar dari struktur kepemimpinan Abu Toto, serta berhasil memecat Abu Toto di tahun 1993. Nah, ini Abu Toto ditangkap aparat keamanan akibat laporan anggotanya yang 1.000 orang itu. Jadi para mantan NII Komando Wilayah 9 tersebut melaporkan gitu bahwa mereka menyatakan bahwa mereka itu diperintahkan dan ditugaskan oleh Abu Toto, sehingga Abu Toto ditangkap pada tahun 1993. Nah, atas pengakuan dan keterangan yang diarahkan kepada Abu Toto, jadi artinya mengakui diri mereka sebagai anak buah Abu Toto Salam ya, Panji Gumilang ini, yang telah keluar dari jamaah 1.000 orang. Maka serta-merta Abu Toto dan keluarganya kabur dan meninggalkan rumah kediamannya di Menes, Pandeglang, Banten hingga saat ini. Maka dari kejadian tersebut, berbagai pihak mulai menyadari bahwa Abu Toto adalah pemain tingkat tinggi yang mampu bermain dengan pihak-pihak aparat. Luar biasa ini. Nampaknya ini permainan berjalan terus hingga sampai sekarang. Antara tahun 1994 sampai 1995, program dan mobilisasi pembebasan tanah di Indramayu mulai digerakkan untuk mobilisasi pembebasan tanah di Indramayu pada tahun 1995.
untuk rencana pembangunan Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah, ini mulai berlangsung dan selanjutnya berjalan cepat, perkembangannya luar biasa. Tahun 1996 Abu Toto dilantik oleh Addah Zailani untuk secara resmi menjadi pengganti Addah Zailani selaku presiden, imam dan komando tertinggi, jadi komandan tertinggi NII ya. Tahun 1997 meletakkan batu pertama pembangunan Ma'had Pesantren Al Zaitun, dan sejak saat itu seluruh nama alias yang berendang itu ditinggalkan. Yang ada hanya satu nama baru, yaitu Abdus Salam Panji Gumilang. Jadi Abdus Salam Panji Gumilang, yang bermakna Abdus Salam pembawa bendera kejayaan NII. Seluruh komunitas Ma'had Pondok Pesantren Al Zaitun haram untuk menyatakan ada dan kenal dengan nama-nama samaran atau nama alias Abdus Somad Panji Gumilang sebelumnya, dan hanya ada satu sebutan untuk Abdus Salam Panji Gumilang yang diperbolehkan, yaitu Syekhul Ma'aj. Syekhul Ma'ah ya. Selama ini Abu Toto Abu Salam atau Abu Salam Panji Gumilang pernah mengaku sebagai putra daerah kelahiran Indramayu. Bahkan di lain waktu ia pernah mengaku sebagai putra daerah kelahiran Kulon, Banten. Dan di lain waktu ia pernah mengaku sebagai putra daerah kelahiran Bogor. Itulah kehebatan Abu Salam Panji Gumilang. Yang sebenarnya asli kelahirannya itu adalah Sembung Anyar, Gresik, Jawa Timur. Jadi Abu Salam Panji Gumilang atau apa nama tadi namanya Pranoto ya, pernah menyatakan masa lalu silahkan berlalu. Masa lalu silahkan berlalu. Masa lalu, ada lagunya ya. Masa depan sajalah yang perlu dilihat dan diperhatikan. Masa lalu silahkan berlalu. Masa depan sajalah yang perlu dilihat dan diperhatikan. Sampai kini ia masih menerapkan dan mengembangkan doktrin sesat NII yang diajarkan Kartosuwiryo. Jadi masih terus ada perekrutan di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Bahkan ada pernah seorang alumni yang menyatakan pernah direkrut ya. Nah, Addah Zailani dan Haji Karim Hasan bahkan jadi Panji Gumilang ini sampai kini masih menerapkan dan mengembangkan doktrin sesat NII yang diajarkan Kartosuwiryo, Addah Zailani, dan Haji Karim. Jadi bahkan sekarang semakin menjadi-jadi, merubah tatanan ajaran agama Islam. Bahkan bilang madhab Soekarno, dia sengaja untuk berlindung kepada seolah-olah kultur Nusantara. Padahal isinya mah NII ya, tetap NII. Nah, ini saya tukil dari makalah Umar Abduh pada acara bedah buku di Pemda Indramayu hari Selasa tanggal 2 Oktober tahun 2001.
Pas tahun 2002-nya rame tentang Al Zaitun, tapi tidak pernah putus Al Zaitun ini, luar biasa. Nah, itu cerita singkat tentang biografi, profil tentang Panji Gumilang yang sekarang lagi rame, bahkan menantang kepada MUI, menantang segala-gala. Alhamdulillah, di sini kita harus selalu mengawal ya, bahkan dari MWC, bukan MWC ya, apa namanya, PWNU ya, dari PWNU Jawa Barat sudah menyatakan sikap bahwa ajaran Al Zaitun itu menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dari MUI juga, alhamdulillah semua respon. Tetap walaupun bagaimana kita harus sabar menunggu keputusan, sikap dan keputusan dari pemerintah. Walaupun begitu, kita sebagai masyarakat harus tetap mengawal, terus suarakan, speak up di dunia sosial. Jadi tidak ada yang mustahil, karena negara kita menjunjung tinggi hukum ya, supremasi hukum harus kita junjung tinggi di negara kita ini. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Indonesia Raya, NKRI harga mati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.